Peneliti Pak, pelaporan Bapak dinilai apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek peneliti ya, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Langkah Presiden ke-7 RI, Jokowi, melaporkan sejumlah aktivis yang meragukan keaslian ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada miliknya ke Polda Metro Jaya, dikritik pengamat politik Rocky Gerung. Dalam pandangan Rocky, pelaporan itu terlambat karena baru dilakukan setelah isu tersebut menimbulkan kegaduhan publik. Rocky menilai bahwa pertanyaan publik terkait keaslian ijazah seharusnya dianggap sebagai bagian dari kontrol warga terhadap kepala negara, bukan sebagai serangan personal yang masuk dalam ranah hukum pidana. Warga negara berhak bertanya, ijazah presiden asli atau palsu, karena itu bukan pertanyaan individu kepada individu yang diatur dalam hukum pidana. Rocky juga menilai bahwa akar persoalan ini adalah moral, bukan hukum. Ia menyebut polemik dapat dicegah kalau Jokowi menjawab isu tersebut sejak awal secara terbuka. Penundaan respon dari Jokowi justru menimbulkan kesan adanya niat tersebut di balik diamnya selama ini. Sebab dalam dunia politik penundaan kerap diasosiasikan dengan perencanaan jahat. Karena yang bertanya pada waktu itu adalah warga negara terhadap kepala negara, kan itu tempus deliktinya begitu. Seandainya ada disebut delik di situ, warga negara bertanya, Bapak, ijazah Bapak itu asli apa palsu? Kan pertanyaan warga negara terhadap kepala negara, bukan pertanyaan individu pada individu yang diatur dalam hukum pidana. Itu bakal punya problem teoritis juga di dalam cara penuntutan. Jadi semua hal yang ditanyakan warga negara bisa berakhir di pengadilan kalau begitu. Walaupun yang bersangkutan bukan lagi kepala negara, kan konyolnya di situ tuh. Jadi kelihatannya mungkin juga ada aspek lain ya Pak Jokowi, karena udah lama di Solo, lalu udah bosen mungkin diatur-atur, yang datang 5-6 orang, mending bikin sensasi lagi tuh, lapor ke Polda ke polisi itu soal ijazah palsu. Tapi kita melihat konsistensi dari isu ini, tetap ini adalah isu moral, bukan isu hukum tuh. Seandainya Jokowi 2 tahun lalu mengatakan ini loh ijazah saya, kalian saya prank, kira-kira begitu, maka itu jadi bahan lelucon yang enak-enak aja. Tetapi setelah 2 tahun, setelah banyak korban karena soal ini, setelah perselisihan bangsa itu, setelah isu ijazah palsu menimbulkan perselisihan tuh, saling membenci, saling mengintip kelemahan, lalu disibukkan dengan alumni segala macam. Jadi kegaduhan itu yang buat ada Jokowi. Kenapa? Karena dia menunda pertanyaan publik itu. Saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Dengan soal ijazah palsu kan sudah lama, merasa ini politis nggak? Nggak tahu. Ya, sudah. Ini sampai belum melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus Apanya? sampai Pak Jokowi ikut turun melapor? Ya delik aduan kan, saya memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah masih di Jakarta diinformasikan akan memperlihatkan ijazahnya Pak. Apanya? Tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak. Tadi memperlihatkan ijazahnya. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam apa di depan? Apanya? Ya ditanya banyak. Mobil hitam yang digunakan Presiden ke-7 Jokowi untuk membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu ternyata belum bayar pajak. Saat ditelusuri, mobil yang ditumpangi Jokowi secara online melalui aplikasi Cek Ranmor atau informasi data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya sama. Mobil yang digunakan Jokowi tercatat atas nama PT Indonesia Berlian Y dan menunggak pajak. Mobil Toyota Kijang Innova berwarna hitam dengan nomor polisi B2329 SXI yang ditumpangi Jokowi tercatat masa pajaknya sudah habis, yakni pada 3 Maret 2025, sedangkan masa berlaku STNK 3 Maret 2026. Kemudian, mobil tercatat dikenakan denda pajak kendaraan bermotor sebesar Rp121.000
dan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan sebesar 35.000. Sedangkan total yang harus dibayar adalah sebesar 6.368.400. Jokowi tiba di markas Polda Metro Jaya pada Rabu pagi, ditemani tim kuasa hukum dan dikawal pasukan pengamanan Presiden. Jokowi datang menggunakan pakaian batik berwarna coklat. Tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan Jokowi kepada awak media. Jokowi langsung masuk ke gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Setelah beberapa menit kemudian, Jokowi nampak bergeser ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Ternyata bukan kali ini saja Jokowi bermasalah dengan pajak kendaraan bermotor. Wow, ini akan jadi berita abad ini. Presiden Jokowi tiba untuk memperkarakan aktivis-aktivis yang mempersoalkan ijazahnya. Nggak ada soal itu. Yang jadi soal adalah mengapa baru sekarang, setelah udah ada korban, setelah ada kegaduhan, setelah ada ribut-ribut tuh, setelah semua orang dibuat sibuk dengan soal satu lembar kertas itu kan. Jadi mulai lagi terlihat bahwa akan berbalik. Justru Presiden Jokowi bisa dituduh balik tuh membuat kegaduhan. Kenapa nggak dari 2 tahun lalu tuh kan? Itu dasarnya kan. Jadi pertama-tama kita akan lihat ini sifat sensasionalnya tuh. Datang mungkin mengingatkan Presiden SBY yang datang ke Polda waktu itu melaporkan. Tapi pada waktu itu SBY merasa bahwa pribadinya terhina karena perbuatan mengolok-olok nama ada keluarga. Oke, itu satu soal yang kemudian dicoba mungkin dilayani oleh Pak Jokowi. Tetapi SBY pada waktu itu melaporkan ketika peristiwa itu betul-betul ada di depan mata publik, real time. Sekarang setelah 2 tahun baru Jokowi laporkan, ini juga konyol.